Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bunda? Semoga senantiasa dalam kesehatan dan dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, alhamdulillah Ananda, hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat melaksanakan kembali kegiatan rutinitas kita, ya, melanjutkan kegiatan belajar. Untuk kali ini kita akan membahas tentang manfaat persatuan dan kesatuan, kemudian nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari, serta perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia secara diplomasi. Ya. Nah, jadi ada tiga pokok ini yang akan kita bahas pada hari ini. Baiklah, sebelum kita membahas bersatu, marilah sama-sama kita buka dulu dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, melalui membaca dan menyimak video pembelajaran, nanti kalian diharapkan dapat menjelaskan manfaat persatuan dan kesatuan dengan benar. Kemudian kalian juga dapat menyebutkan contoh sikap dalam menerapkan nilai-nilai kepahlawanan dengan benar. Selain itu, kalian juga diharapkan dapat menjelaskan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia secara diplomasi. Jika sebelumnya kita sudah membahas secara perlawanan, ya, secara militer atau peperangan. Nah, kali ini akan kita bahas itu secara diplomasi. Kita akan bahas yang pertama, yaitu manfaat persatuan dan kesatuan. Sebelum kita membahas ini, ya, apa-apa saja manfaatnya, perlu kalian ketahui apa itu persatuan dan apa itu kesatuan. Persatuan, ya, persatuan itu adalah gabungan atau ikatan atau kumpulan dari beberapa bagian menjadi satu. Sementara kesatuan adalah keadaan yang utuh, ya, keadaan yang merupakan suatu keutuhan. Jadi persatuan dan kesatuan itu mengandung arti bersatunya bermacam-macam, berbagai corak, berbagai keberagaman, ya, menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Jadi itu adalah makna dari persatuan dan kesatuan. Adapun manfaatnya, ya, manfaat persatuan dan kesatuan bagi bangsa ini adalah yang pertama memperkuat jati diri bangsa, kemudian menciptakan suasana aman dan tentram, kemudian pembangunan nasional berjalan lancar, memperkuat ketahanan nasional, kemudian menjaga keutuhan bangsa, mempermudah pencapaian tujuan nasional, serta menghindari perpecahan. Jadi itu adalah manfaat yang kita rasakan jika terjalin persatuan dan kesatuan. Selanjutnya kita akan bahas tentang nilai-nilai kepahlawanan, ya. Nilai-nilai kepahlawanan yang perlu kita teladani, yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, diantaranya ada dua ini, ya. Ini hanya diantaranya contohnya, masih banyak lagi yang lain. Yang pertama itu rela berkorban. Ya, apa itu rela berkorban? Rela berkorban adalah sikap yang mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Jadi kita lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan kita sendiri. Nah, contohnya nih, menyisihkan uang saku untuk diinfakkan, ya, untuk membantu korban bencana alam. Kemudian menghapus papan tulis walaupun tidak dikit pada hari itu. Nah, itu adalah contoh rela berkorban. Selanjutnya berjiwa besar. Berjiwa besar itu apa? Berjiwa besar adalah sikap mau menerima segala yang terjadi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, ya. Jadi kita bersabar dan ikhlas menerima segala yang terjadi itu. Contohnya menerima kekalahan dengan ikhlas, misalnya ada yang mencalonkan diri menjadi presiden kelas namun ternyata tidak terpilih, ya, ternyata teman kita yang terpilih, maka kita harus ikhlas, harus sabar dan menerimanya. Kemudian kita meminta maaf, ya, bila melakukan kesalahan, serta memberikan maaf apabila ada orang yang meminta maaf kepada kita. Nah, itu adalah contoh-contoh berjiwa besar, ya. Nah,
Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menerapkan sikap rela berkorban dan berjiwa besar dalam kehidupan sehari-hari kita, baik di rumah maupun di sekolah ya? Yuk sama-sama yuk kita ya terapkan nih sikap rela berkorban dan berjiwa besar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jika sudah ada Bun, saya sudah. Nah, apa saja kira-kira yang telah kamu lakukan? Silakan diingat-ingat dan tetap untuk senantiasa dilaksanakan ya. Nah, kita akan bahas tentang mempertahankan kemerdekaan dengan diplomasi. Apa itu diplomasi? Diplomasi ini perundingan ya, perundingan atau perjanjian gitu ya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang kemerdekaan Indonesia dengan cara perjuangan melalui peperangan ya. Ada pertempuran Surabaya yang sudah kita bahas, ada pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang, kemudian ada lagi pertempuran Ambarawa dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan membahas ya tentang cara diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan. Nah, di antaranya nih ada perundingan Linggarjati, perundingan Renville, perundingan Romroyen, kemudian konferensi inter-Indonesia dan konferensi Meja Bundar. Nah, bagaimana peristiwa-peristiwa ini terjadi? Mari sama-sama kita saksikan yang berikut.
demikian tadi ya, perjuangan mempertahankan kemerdekaan ya, yang melalui jalur diplomasi atau perundingan telah sama-sama kita saksikan. Nah, bagaimana pendapat kalian mengenai perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan melalui diplomasi? Nah, silakan kemukakan pendapat kalian ya. Tentang perjanjian ini ya. Surat At-Taubah ayat 7. Nah, ini dikisahkan ya tentang perjanjian ya, perjanjian dengan orang-orang musyrikin yang artinya bagaimana bisa ada perjanjian aman dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram. Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Jadi apabila kita membuat suatu perjanjian ya, selama mereka berlaku lurus, berarti selama mereka tidak mengkhianati perjanjian itu, maka kita pun juga harus berlaku lurus pula terhadap mereka. Tidak boleh juga mengkhianati perjanjian yang telah kita buat. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Dengan Anda, demikian tadi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga berkah dan manfaat ilmunya.
hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.